Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andika Surya Setiawan, mahasiswa aktif semester 5 Program Studi Manajemen Ekonomi di STIE Wibawa Kartara Harja dengan NIM 1201323021. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan isi buku, tentu akan lebih baik kalau kita kenalan dulu dengan identitas buku yang akan kita review. Buku ini berjudul Muamalah Milenial, Penerapan Adabiah dan Madiyah menurut ulama klasik dan kontemporer. Buku ini ditulis oleh Ibu Nur Ijati, SEME, dan Nauruddin Muhammad Rifai Ilyasa, Sarjana Hukum, diterbitkan oleh Kuepedia pada Mei 2024 dengan ISBN 9786234214826. Secara garis besar, buku ini membahas bagaimana konsep muamalah dapat dipahami dan diterapkan di era modern, khususnya oleh generasi milenial. Setelah mengetahui isi bukunya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu isi buku. Buku ini terdiri dari 8 bab yang saling berkaitan dan diurutkan secara runtut. Pada bab pertama, penulis mengajak pembaca untuk memahami konsep syariah dan muamalah dari sisi yang paling dasar dan universal. Dijelaskan bahwa syariah bukan sekedar aturan hukum yang kaku, tetapi merupakan jalan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan juga dengan alam semesta. Bab ini menekankan bahwa muamalah merupakan bagian dari syariah yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi manusia. Penulis menjelaskan bahwa muamalah bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, selama tetap berlandaskan pada Al-Quran, hadis, metode ijma, dan kias. Bab ini bisa dibilang menjadi pondasi awal agar pembaca tidak salah paham dalam melihat muamalah hanya sebagai urusan ekonomi semata. Setelah di bab pertama, penulis menjelaskan konsep dasar tentang syariah dan muamalah secara umum. Di bab kedua, pembahasan mulai dipersempit dan dibuat lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Di bab kedua, pembahasan muamalah dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu muamalah adabiah dan muamalah madiyah. Muamalah adabiah berkaitan dengan etika, akhlak, dan sikap dalam berinteraksi sosial, sementara muamalah madiyah berkaitan dengan harta, transaksi, dan kegiatan ekonomi. Yang menarik, penulis mengaitkan muamalah adabiah dengan konsep moderasi beragama, seperti toleransi, kejujuran, amanah, dan keadilan. Dari sini, kita bisa memahami bahwa dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari nilai moral dan etika. Bab ini terasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, karena contoh-contoh yang digunakan cukup relevan dengan kondisi masyarakat sekarang. Di bab sebelumnya, kita diajak memahami muamalah dari konsep dan pembagian. Maka di bab ketiga, penulis mengajak kita mundur sejenak ke belakang untuk melihat bagaimana muamalah ini dipraktikkan dalam sejarah Islam. Di bab ketiga, penulis membahas sejarah muamalah sejak zaman Rasulullah hingga masa kejayaan Islam. Dijelaskan bahwa Rasulullah bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga seorang pedagang yang jujur dan profesional. Pembahasan kemudian dilanjutkan pada masa Khulafa Rasyidin, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, hingga Ali bin Abi Thalib. Masing-masing memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda, namun tujuannya tetap sama, yaitu keadilan dan kesejahteraan umat. Bab ini memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam bukan sekedar teori, melainkan pernah diterapkan secara nyata dalam sejarah Islam. Dari pembahasan sejarah muamalah pada masa Rasulullah dan para khalifah, selanjutnya penulis membawa kita ke konteks yang lebih dekat dengan kehidupan kita sekarang, yaitu kondisi lembaga keuangan di Indonesia.
Bab keempat membahas perkembangan lembaga keuangan, khususnya di Indonesia. Penulis menjelaskan bagaimana sistem keuangan syariah berkembang berdampingan dengan sistem konvensional. Di bab ini juga dibahas peran negara, BUMN, perbankan syariah, serta keterkaitan antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Pancasila. Bab ini membuka wawasan bagi praktik muamalah tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara dan sistem ekonomi nasional. Namun tentu saja, dalam praktik muamalah modern tidak lepas dari berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang paling sering dibahas dalam dan cukup sensitif adalah masalah riba yang kemudian dibahas secara khusus pada bab selanjutnya. Bab kelima, pembahasan tentang riba yang sering menjadi perdebatan dalam praktik ekonomi modern. Penulis menjelaskan berbagai bentuk riba yang mungkin sering terjadi tanpa disadari oleh masyarakat. Selain menjelaskan larangan riba dari sisi hukum Islam, bab ini juga mengulas dampak riba terhadap ketimpangan ekonomi dan sosial. Bab ini mengajak pembaca untuk lebih kritis dalam melihat praktik ekonomi yang selama ini dianggap wajar. Setelah memahami berbagai kasus riba dalam muamalah madiyah, muncul pertanyaan penting. Lalu bagaimana sikap dan panduan ulama dalam menyikapi persoalan ekonomi modern ini? Jawaban tersebut dibahas pada bab ke-6. Bab ke-6 membahas peran Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa-fatwa terkait muamalah dan ekonomi syariah. Dijelaskan bahwa fatwa MUI menjadi jembatan antara ajaran Islam dengan realitas sosial dan ekonomi modern. Bab ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman melalui kajian ulama. Setelah membahas peran MUI sebagai rujukan umat Islam di Indonesia, pembahasan kemudian dilanjutkan dengan hal yang lebih teknis, yaitu jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Di bab ke-7 membahas berbagai jenis akad dari ekonomi Islam seperti akad jual beli, kerjasama, bagi hasil, dan akad-akad lainnya. Meski pembahasannya cukup teknis, bab ini sangat bermanfaat terutama bagi para pelaku ekonomi. Bab ini memberikan gambaran konkret bagaimana transaksi ekonomi seharusnya dilakukan sesuai prinsip syariah. Setelah membahas berbagai jenis akad dalam praktik ekonomi, di bab terakhir, penulis mengajak kita melihat pandangan para ulama mazhab Sunni terkait muamalah madiyah secara lebih mendalam. Lalu, di bab terakhir, membahas pandangan para ulama mazhab Sunni terkait muamalah madiyah. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antar mazhab, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menjalin keadilan dan menjaga kemaslahatan umat. Bab ini mengajarkan kita untuk bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat selama masih berada dalam koridor syariah. Setelah membahas isi buku dari awal hingga akhir, tentu sebagai pembaca kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan dalam buku ini. Kelebihan buku ini menurut saya terletak pada pembahasan yang cukup lengkap karena mengaitkan teori klasik dengan kondisi milenial yang relevan bagi kita sebagai mahasiswa dan pembaca umum. Namun, kekurangannya di beberapa bagian terdapat pembahasan yang cukup panjang sehingga membuat pembaca pemula perlu membacanya secara perlahan. Selain itu, ada cetakan gambar dan juga penomoran yang terasa sedikit buram. Dari kelebihan dan kekurangan tersebut, muncullah kesan, pesan, dan kritik pribadi terhadap buku ini. Kesan saya, buku ini membuka cara pandang baru bahwa muamalah bukan hanya soal halal dan haram, tetapi juga soal etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pesan yang saya tangkap, sebagai generasi muda, perlu mulai menerapkan nilai-nilai muamalah dalam kehidupan sehari-hari, dan bukan hanya memahami secara teori. Kritik saja, ke depannya
bahasan di beberapa bagian harus dibuat dengan lebih ringkas agar pembaca tidak merasa bosan. Kesimpulannya, dapat saya simpulkan bahwa buku Muamalah Milenial ini merupakan buku yang cukup layak dibaca, terutama bagi para mahasiswa dan pelaku usaha agar dapat memahami muamalah secara utuh dengan mudah karena contoh-contohnya relevan dengan kehidupan pada zaman sekarang. Mungkin sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.